Yo guys, seperti yang kalian ketahui, gue dan Al punya soft corner buat compact smartphone. Makanya di K2G kita punya sebuah segmen yang namanya Kecil Ganas. Berhubungan sama perilisan Zenfone 9, kami sebenarnya beberapa waktu lalu udah pernah buat ala-ala full reviewnya ketika komparasi dengan Galaxy S22 di segmen Kecil Ganas. Buat yang mau tahu lebih dalam, bisa tonton video yang itu dulu, baru nonton lanjutin yang ini. Gue taruh ya, cards-nya di atas. Kebenaran, beliau ini adalah user dari Asus Zenfone 8. Ini momentumnya pas banget ya, karena ini Asus baru aja launching Asus Zenfone 9, sequelnya. Mantap. Oke, sekarang kita perkenalan aja ya sama Doi ya. Bro, lu boleh sharing ke audiens kita, lo jadi member kita sejak kapan di grup Telegram, terus subscribe K2G sejak kapan, dan nama lu siapa, background lu apa? Monggo. Oke, kenalin, nama gua Riza. Gua udah jadi member K2G sejak 2020, subscribe juga dari 2020. Ya, pertama kali tahu K2G juga waktu itu lihat dari review di YouTube. Waktu itu lagi nyari review HP smartphone compact juga kalau nggak salah gitu. Makanya ketemu dari K2G, ya gue join grup Telegramnya juga, gabung. Dan kayaknya dari grup Telegramnya masih ratusan kayak waktu itu, masih di bawah 500 lah. Makanya yang belum join grup Telegram kita, jangan lupa join. Kita bakalan bisa banyak sesi sharing seperti ini, baik melalui virtual maupun langsung. Kesempatan selalu ada. Bro, langsung aja ke topik kita hari ini ya. Zaman sekarang kan smartphone itu semakin besar size-nya, layar semakin besar gitu kan. Pilihan di pasaran pun seperti itu. Betul. Tapi kenapa masih banyak orang seperti gue dan lo yang lebih spesifik masih memilih smartphone compact? Alasannya apa sih? Jadi gua tuh emang pertama pasti dari smartphone itu nyari biar mudah dipakai. Enak tuh dipakai satu tangan tuh, gua mau scroll gampang, ngetik pun satu tangan masih bisa gitu. Baik, itu kenapa gua nyari HP compact. Ditambah gua tuh pribadi nggak pernah, ya bukan nggak pernah ya, nyaris lah jarang banget nonton dan atau main game di HP. Makanya jadi emang dari awal tuh gua nggak pernah butuh layar gede dari sebuah HP seperti itu. Oke, mungkin gue nangkepnya dia ini bukan tipe orang yang kesehariannya itu ngelihat handphone mulu ya, nggak hobi ya. Makanya dia nggak begitu doyan main game, abis itu nggak begitu doyan nonton di handphone juga gitu. Balik lagi lebih ke arah kebutuhan dan juga kebiasaan sehari-hari. Makanya dia prefer sebuah smartphone yang compact. Jadi gue tuh orangnya, gue pribadi tuh yang selalu menggunakan barang tuh sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau gue nonton film atau nonton serial, ya gue nontonnya di layar gede TV. Kalau gue mau main game, ya gue mainnya game di PC atau laptop gitu. Jadi kalau buat gue HP main game enggak deh, kecuali paling isi waktu sambil jalan sebentar gitu ya, paling game-game ringan kayak gitu. Bro, gue nih penasaran ya, lo kan doyan banget sama smartphone compact. Gue dan audiens pengen tahu, smartphone compact yang pernah lo coba tuh apa aja sih? Wah, lu salah bro kalau nanya kayak gitu. Gua tuh ya bisa yang kebalik, gue tuh bisa dihitung jari yang gunain HP gede. Oke. Jadi gue tuh cuma pernah pakai HP gede itu dua, satu Sony Xperia Z2 sama HTC One M9. Sisanya selain itu gue HP compact semua. Salah nyusun pertanyaan gue kalau begitu, salah orang juga pertanyaan gue. Oke, gue persimpel deh pertanyaannya ya. Dua handphone compact terakhir deh yang lu pakai apa? Gue tuh dua handphone compact terakhir yang gue pakai, yang sebelum ini gue pakai iPhone 12 mini. Ya, dan sekarang, ya ini yang gue pakai sekarang, Asus Zenfone 8. Ini dua HP compact terakhir yang gue pakai sekarang. Oke, iPhone ya kan? Lo pakai iPhone 12 mini dari saat pertama keluar atau di tengah-tengah? Kira-kira seperti apa experience-nya dan berapa lama? Gue waktu itu beli iPhone 12 mini awal-awal keluar di Indonesia lah ya. Dari Desember lah, gue udah dari Desember. Karena kebetulan, jadi waktu itu sebelumnya gue pakai HP Google Pixel 2. Terus hilang. Waktu itu gue nyari HP compact apa nih penggantinya. Ya di saat itu waktu itu Android masih gede semua lah. Jadi akhirnya gue nyari yang compact, pas kebetulan 12 mini itu waktu itu baru launching, kecil banget kan. Makanya gue tertarik, walaupun aduh iOS, tapi ya udahlah gue coba aja gitu. Dan itu kan momen pertama kali iPhone kembali lagi ke yang size yang kecil setelah sekian lama. Ya gue sih pakai iPhone 12 mini itu sekitar 8 bulanan lah ya. 8 bulan gue pakai iPhone 12 mini itu. Oke, 8 bulan. Waktu yang nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu lama juga. Orang pakai iPhone biasa kan long term ya? Betul. Ya kan? Kenapa bro? Kenapa lo jual dan berpaling? Gue tuh
emang yang paling gua nggak suka dari iPhone 12 mini itu iOS-nya. Oke. Gua dari awal waktu pakai smartphone pun gua udah pakai Android ya Android user banget lah gitu. Segala beluk Android udah gua rasain lah gitu. Ya, makanya jadi begitu pas Zenfone 8 ini keluar, udah compact, flagship, terus Android dan stok Android lagi. Androidnya ngedeketin Google Pixel, udah gua nggak pakai ragu, nggak pakai mikir, langsung gua tuker. Oke, jadi dari iPhone 12 mini, doi loncat langsung ke Zenfone 8. Momennya pas banget ya. Waktu itu keluar Zenfone 8 langsung lo beli. Lo udah berapa lama nih pakai Zenfone 8, bro? Berarti dari Agustus tahun lalu sampai sekarang ya, udah 1 tahun lebih lah. Oh, mantep. Kalau begitu kayaknya cocok nih gue tanya ya. Kasih kita sedikit pendapat dong, sharing experience, kelebihan dan kekurangan Zenfone 8 secara singkat. Jadi experience gue pakai Zenfone 8 nih, yang gue suka dulu ya. Yang gue suka tuh, ya satu ya jelas, compact. Terus dia, Zen UI itu dia kayak stok Android lah gitu. Kameranya pun menurut gue ya, gue kan nggak terlalu fotografi banget. Menurut gue udah bagus gitu. Udah cukup lah buat gue gitu. Nah, yang gue nggak suka dari Zenfone 8 ini, satu, panas. Panas banget. Terus yang kedua, baterainya juga nggak terlalu bagus lah ya, so-so lah ya. Walaupun untuk kalau penggunaan gue pribadi sih masih cukup lah, karena gue kan gampang akses charger kayak gitu, nggak terlalu susah lah gitu. Cuman kalau buat orang yang mungkin sering keluar ruangan, kayaknya bakal susah banget pakai HP ini gitu. Oke, jadi kalau lo kedepannya mempertimbangkan untuk ganti sebuah smartphone compact yang baru untuk ngegantiin Zenfone 8, kira-kira apa yang lo idamkan atau apa yang lo harapkan? Oke, ya seperti yang tadi gue jelasin, overall sebenarnya gue suka dengan Zenfone 8. Kekurangannya tadi cuman baterai life sama panasnya. Jadi yang gue harapin kalau next ada handphone compact yang bakal gue beli, ya gue sih pasti bakal mempertimbangkan adalah baterainya jauh lebih awet sama ya nggak panas ya kan. Ini HP compact kan HP satu tangan, jadi sering dipegang satu, kalau panas tuh kerasa banget langsung. Oke, pas banget dong. Ini kan sekarang udah keluar Zenfone 9. Gue yakin lo sebagai tech enthusiast, terus penggemar smartphone compact, lo pasti udah banyak nonton ulasannya, bukan cuma dari K2G aja, ya kan? Tadi dia juga udah sempet hands-on sebentar, pakai Zenfone 9, nyoba itu ini. Pendapat lo tentang Zenfone 9 apa? Dan kira-kira bisa nggak mengatasi isu yang tadi lo temukan di Zenfone 8? Dari experience lo, dari apa yang lo tonton? Jadi dari reviewer yang gue tonton ya, termasuk K2G dan reviewer lain, terus juga dari website GSM Arena, gue kan suka baca tuh di situ. Dan tadi gue sempet nih hands-on bentar, ya gue coba-cobalah klik foto-foto video gitu. Hal yang paling pertama gue rasain dari gue suka dari Zenfone 9, gripnya enak banget. Oke. Langsung kerasa, wah jauh banget dari Zenfone 8 meningkat. Padahal mungkin secara ukuran nggak terlalu beda jauh ya gitu. Cuman gripnya itu mungkin karena bodinya mengotak dan belakangnya ini juga yang kasar gini, gripnya jadi jauh lebih enak dibanding Zenfone 8 kacanya licin. Terus tadi juga coba foto-foto video gitu ya, dan gua rasain sih kameranya jauh lebih stabil ya gitu. Jadi gua videoin tuh pergerakannya jauh lebih stabil dan smooth seperti itu. Oke, gue setuju sih sama poin yang lo bilang ya. Walaupun itu material bodinya polikarbonat belakangnya, tapi berasa lebih enak aja di tangan gitu ya. Dan handphone kalau boxy kan emang lebih minimalis, elegan gitu ya, lebih mantep lah di tangan. Terus tadi tambahan buat yang lo bilang videonya lebih stabil, iya karena stabilisasinya kalau yang ini masih 4 axis, sedangkan yang baru Zenfone 9 itu udah 6 axis stabilization walaupun masih hybrid. Oke. Terus apa lagi? Lanjut. Jadi dari yang tadi gue baca ya di GSM Arena segala macam dan review-review itu, katanya baterai life-nya tuh jauh meningkat, jauh lebih better lah daripada Zenfone 8. Plus nggak panas. Oke. Itu jadi kayak wah memenuhi semua yang kekurangan Zenfone 8 nih gitu kan. Dan setelah gue riset, kenapa sih gitu kan, kok dia bisa jauh lebih awet dan dingin? Ternyata karena SoC-nya 8X Plus Gen 1. Oke. Jadi kalau gue tangkap dari lo, apa yang lo rasakan sebagai kenaikan dari Zenfone 8 ke Zenfone 9 adalah desainnya yang lebih sleek, kemudian stabilisasi videonya yang lebih oke, kemudian ketahanan baterainya yang lebih panjang juga, dan yang paling penting adalah lebih adem. Ya. 4 poin ya. Bro, gue mau nanya nih, lo ada rencana upgrade nggak dari Zenfone 8 ke Zenfone 9? Karena lo udah pegang-pegang mulu kan tadi, kayaknya nggak mau dikembaliin ini. Ya,
Kalau sekarang banget sih, mungkin belum ya, karena budget gua ada untuk kebutuhan lain lah gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya ada, gua sih nggak bakal ragu, pasti gua upgrade ke Zenfone 9. Soalnya kekurangannya Zenfone 8 tuh udah dibenerin oleh Zenfone 9. Dan kelebihannya masih tetap dipertahanin sama Zenfone 9. Oke, pertanyaan gue berikutnya adalah, kira-kira nih, tebakan lo harganya buat start tadi berapa harganya? Kan ada 3 tipe yang keluar di Indonesia ya. Ya tebakan gua sih, untuk yang tipe terendah, start dari 9 lah. Ini tebakan gue ya, sama ya, firasat juga, walaupun di saat kita buat konten ini gue belum tahu harganya. Tapi kalau menurut gue, untuk tipe yang paling rendah itu, yang 618, itu harganya bisa mulai di bawah 8,5 bahkan. Wow. Kalau begitu harganya gimana? Mantep nggak menurut lo? Mantep banget sih. Mantep banget ya. Ntar harganya gue bakalan taruh di judul ketika udah video ini tayang. Stay tune. Tapi ya, kalau bener harganya segitu, mungkin ini alasan kenapa Asus telat mulu. Nunggu sampai harga turun dulu di luar, baru dimasukin ke sini. Dan jadinya harganya terjangkau. Tapi ya, jangan begini terus lah, masukin lah smartphone ke Indonesia barengan sama rilisnya di luar sana. Supaya lebih fresh dan hype-nya masih kejaga. Oke, itu adalah sharing session kita bersama Riza ngebahas smartphone compact. Menarik banget ya. Gue dan Al memprediksi di tahun depan itu smartphone compact akan semakin marak karena kompromisnya seperti ketahanan baterai dan juga suhu yang panas dengan hadirnya SoC yang makin kemari makin bagus itu udah bisa diatasi. Ya gue pribadi sih super excited ya buat ngelihat HP compact di 2023 itu bakalan kayak apa. Yang terdekat itu gue rasa bakalan ada S23 dan Xiaomi 13. Kita lihat bakalan kayak apa barangnya. Terakhir, buat kalian yang penasaran, pengen mempertimbangkan Zenfone 9, informasi pembeliannya gue taruh di deskripsi. Dicek ya. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Gue Satish. Dan gue Riza. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.